Shalom, selamat Paskah, selamat kita merayakan kebangkitan Tuhan. Hari ini tema Paskah berbicara tentang satu tema, kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai yang ke-16. Injil Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya baca buat kita sekalian, bisa perhatikan Alkitab, gadget masing-masing atau tayangan di depan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Peristiwa yang diceritakan di sini merupakan peristiwa di hari Minggu Paskah ketika Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Kristus menjadi satu bukti nyata yang jelas bahwa Dia adalah Allah yang telah mengalahkan maut, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, dan segala sesuatu dapat dikerjakan oleh Allah. Dan Kristus yang bangkit itu juga sanggup untuk mengubah kehidupan saya dan saudara, terus memperbaharui kehidupan kita agar makin serupa dengan anaknya, Yesus Kristus, seperti yang dikehendaki oleh Bapa, ya. Nah, mari kita belajar apa makna dari kebangkitan Kristus, dampak apa yang akan kita bisa lihat dari kebangkitan itu. Nah, ada 4 hal yang akan kita perhatikan pada hari ini. Yang pertama, mari kita lihat bahwa Kristus mengubah arah kehidupan. Mengubah arah kehidupan saya, mengubah arah kehidupan saudara, dan telah mengubah arah kehidupan dari murid-murid pasca kematiannya. Kita bisa lihat di situ, di dalam perjalanan cerita ini, dalam Injil Lukas yang diceritakan pasal 24 ayat 13 tadi, maka kita lihat ada 2 orang murid Yesus, ya, setelah Yesus sudah mati dan setelah Yesus juga dikuburkan. Murid ini pergi ke sebuah kota yang bernama kota Emmaus di sisi barat dari Yerusalem, berjarak kurang lebih 10,5 km atau 7 mil. Kalau dilihat dari peta, itu peta diletakkannya karena sifatnya dia horizontal, vertikal, jadi seharusnya dia horizontal. Nah, kalau horizontal, Yerusalem posisinya ada, enggak ada laser ya. Oke. Ya, ada Dead Sea, ada Laut Mati, ada Yerusalem, dan Emmausnya ada di sebelah barat. Oke. Waktu mereka bercakap-cakap, berjalan, mereka menuju ke Emmaus. Emmaus tempat di mana dalam pengertian kita bisa belajar, di sisi barat adalah matahari tenggelam. Atau kita bisa lihat sunset di sana. Ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka, dikatakan tadi yang sudah kita baca, ada satu hal yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka sedang bercakap-cakap. Mereka dalam situasi yang sedang bingung dan kecewa. Kenapa? Karena Yesus ternyata telah mati. Rupanya mereka menaruh harapan pada waktu itu bahwa Yesus inilah yang kira-kira diharapkan oleh orang-orang Israel menjadi tokoh yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Menjadi raja mereka secara duniawi. Menjadi satu tokoh yang diharapkan dapat memberikan sesuatu kemenangan dalam kehidupan mereka. Tapi pada kenyataan yang mereka lihat, yang juga mereka alami bersama adalah bahwa Yesus sudah ditangkap, bahwa Yesus sudah mati disalibkan, bahkan Yesus sudah diturunkan dari salib dan dikuburkan.
Namun di dalam percakapan itu tampak Yesus datang, dan orang yang dalam situasi kecewa ini biasanya kekecewaan itu bisa menghalangi kita untuk bisa tidak merasakan Allah ada di dalam kita. Kekecewaan kita bisa menjadi penghalang membuat kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Atau sebaliknya, karena kita tidak mengenal Tuhan dengan baik pada waktu itu, maka kita membiarkan kehidupan kita diliputi dengan kekecewaan. Nah, kita punya harapan, hidup saya dan saudara tentu punya harapan. Kita taruh harapan-harapan tertentu dalam hidup kita, dan betapa sering juga kita juga mengalaminya, bahwa kita pun bisa menjadi kecewa karena harapan kita tidak menjadi kenyataan. Apa yang terjadi adalah berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita lihat di sini bahwa ketika Yesus sudah dalam situasi yang mati seperti itu, maka kedua murid, salah satu di antara 11 murid yang masih ada, maka dia pergi berjalan ke Emmaus. Emmaus dalam pengertian rohaninya berarti mereka berjalan ke arah barat di mata matahari tenggelam. Orang yang tidak kenal Yesus atau yang sedang kecewa, orang yang kehilangan harapan, justru berjalan dalam arah yang salah. Dia berjalan ke arah kepada matahari tenggelam. Dia berjalan ke arah kerohanian yang semakin menurun. Padahal seharusnya orang percaya, orang Israel, di mana di masa yang lalu itu berjalan seharusnya ke arah matahari terbit. Bukan sunset tapi sunrise. Di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-11 ditulis di Alkitab di situ, bangsa Israel itu dalam perjalanannya sampai kepada padang gurun, mereka itu berjalan ke arah di mana matahari itu terbit bukan tenggelam. Orang-orang yang dibawa ke arah pelepasan oleh Tuhan, dibawa dari negeri perbudakan, dibawa dari sesuatu yang lainnya, kepada perjalanan kehidupan tingkat kerohanian yang lebih baik bukan lebih buruk. Semakin naik bukan semakin turun. Karena pada dasarnya kita dipanggil dan ditetapkan menjadi garam dan terang dunia. Jadi kehidupan kita itu bukan makin tenggelam. Kehidupan rohani kita itu bukan makin merosot. Tetapi seharusnya makin naik. Makin nampak, makin bersinar terang dan menjadi berkat. Seharusnya demikian. Dalam versi bahasa Inggris kalau kita baca di Bilangan 21 ayat 11 dikatakan towards the sun rising. Jadi seharusnya mengarah kepada matahari terbit. Nah, di tengah tantangan kita harus yakin bahwa apapun dalam pergumulan kita, apapun tantangan seberat apapun juga itu, Allah tetap punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Dan pasti rancangan-rancangan yang ditetapkan Tuhan itu adalah untuk memberi satu hari depan yang cerah, satu hari depan yang penuh harapan. Apalagi kita tahu dengan kebangkitan Yesus itu kita memperingati bahwa dia telah mengalahkan maut. Dia tidak tinggal di dalam kubur. Ada banyak orang-orang pengharapannya tetap masih di kuburan, tidak bangkit kembali. Ya, ada pintu yang tertutup menutupi sehingga semua adalah gelap ke depannya. Kita tidak melihat ada satu lagi iman yang masih tersisa untuk tetap menaruh harapan percaya kepada Tuhan dalam tiap-tiap pergumulan kita, bahwa semua itu nantinya akan menjadi lebih baik lagi kok. Soal waktu, bila mana memang sudah waktunya dan waktu Tuhanlah, maka Tuhan membuat segalanya menjadi indah. Itu yang seharusnya terjadi. Kita lihat satu tokoh yang bernama Nick Vujicic. Ya, tokoh ini sangat terkenal, dikenal dari Australia, lahir atau terlahir dengan tidak punya kedua tangan dan tidak punya kedua kaki. Seandainya itu adalah saya dan seandainya itu adalah saudara, dapat dibayangkan
bagaimana down-nya kita punya mental. Bagaimana perasaan kita dirundung dengan kemurungan. Kita merasa hidup kita begitu malang sekali. Ada banyak yang kita lihat kegelapan di depan. Kita nggak bisa melihat ada satu masa depan yang cerah buat kita. Rasanya sulit sekali, sulit sekali. Ada banyak orang-orang yang mungkin di luar sana yang juga mengalami hal yang sama. Ya, sudah di usia yang seharusnya mendapatkan jodoh, tapi belum dapat jodoh. Di usia di mana dia harusnya dapat bekerja dan pekerjaan itu mapan, tapi sekarang dia mungkin banyak tetap di pengangguran. Dan mungkin kita bisa melihat ada banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang kita rasa kayaknya masih gelap. Nah, ingat kemarin ada 3 musuh kita, jangan sampai kita lengah. Jalan dunia ini, penghulu di udara, dan juga hawa nafsu kedagingan keakuan kita. Nah, kita lihat di sini Fujicik walaupun dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia tidak membiarkan dirinya itu kalah dengan keadaan dirinya, kalah dengan situasi kekurangan fisiknya. Dia tahu kalau bukan dia yang bangkit, maka hidup ke depan dia tidak ada yang dapat menolong dirinya. Maka dia coba berupaya bahwa dengan apa yang memang telah dikaruniakan Tuhan untuk saya seperti ini, ada tetap rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Demikian pun Fujicik membawa dirinya untuk tampil menjadi pribadi unggul, pribadi yang hebat, yang kemudian melatih diri dalam berbagai hal. Dia tidak bergantung kepada orang lain menolong dirinya, tidak bergantung kepada orang tua, tidak bergantung kepada teman. Sekalipun buat dia sulit ketika dia harus makan, ketika ada pekerjaan yang harus dia pakai, yang harus dia kerjakan, bahkan pakai pakaian pun gak ada tangan, bagaimana caranya. Tapi toh tetap dia bukan pribadi yang kita dapat jumpai, hidup hari-hari dengan telanjang, karena tidak mampu berpakaian. Tapi semua dikerjakan. Bahkan perjalanan itu dalam sejarahnya kita lihat, satu hal yang bisa menjadi contoh teladan, tetap hidupnya naik. Menjadi matahari yang terbit, bukan tenggelam. Tidak dibiarkan semua harapannya terkubur tanpa ada satu kebangkitan dalam hidupnya. Arah hidupnya tidak dibiarkan kepada arah yang tenggelam, tapi kepada arah yang terbit seperti matahari. Akhirnya kita lihat kini Nick terkenal sebagai seorang penginjil, motivator yang ternama, diundang di seluruh dunia di mana-mana, dan karena itu dia banyak menerima berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan dengan segala kekurangan yang sedemikian, dia tetap masih punya istri, bisa dapat istri. Istrinya nggak jelek kok. Punya anak, bisa punya keturunan, bisa hidup normal seperti yang lainnya. Ya, tidak kalah dengan keadaan. Nah, kita ini lebih daripada dia. Kita masih dikaruniakan secara fisik, ya, kelengkapan, kesempurnaan yang ada. Kaki kita masih bisa bergerak semuanya dengan baik. Kita bisa melakukan aktivitas semuanya yang baik. Tapi kalau kita tidak bisa membawa hidup diri kita ini ke arah kehidupan yang benar, di mana harusnya kita bangkit, seharusnya jadi generasi remaja pemuda ke depan itu menjadi generasi yang memiliki masa depan yang cerah, satu generasi yang seharusnya punya panggilan hidup. Aku akan jadi berkat, di keluarga aku jadi berkat, di gereja aku jadi berkat, di bangsa ini aku jadi berkat. Dimanapun aku ada dan berada, aku harus jadi berkat. Harusnya kita punya tekad kuat untuk itu. Dan apapun tidak boleh membuat kita terkubur semuanya, karena Yesus sudah keluar dari kubur. Batu penghalang yang dibuat manusia tetap dapat digulingkan Allah. Tidak ada hal yang tidak bisa dikerjakan. Jangan hilang pengharapan, sehingga rohani kita mulai menurun. Kita kompromi dengan dunia. Kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa selain Yesus dengan kebangkitannya dan terhadap kedua murid ini, dia mengubah jalan kehidupannya, arah kehidupannya. Karena setelah ia dibukakan mata rohaninya,
dan kenal Yesus. Dia tidak tinggal selamanya di Emmaus. Segera sesudah itu kedua murid itu kembali ke Yerusalem. Kembali ke arah timur, kembali ke arah matahari terbit. Dan kita bisa lihat di situ perjalanan masih panjang dalam hidupnya. Di dalam kehidupan kita, kita menghadapi situasi yang naik turun rohani kita, kehidupan kita. Kadang kita naik, kadang kita turun. Kadang kita lagi semangat, kadang kita lagi lemah jatuh. Di saat lemah ini, mungkin rasanya seperti orang yang jatuh ketiban tangga. Udah jatuh ketiban tangga, baru satu masalah ini ada masalah lagi. Apes banget hidup saya. Ada banyak hal kenapa yang tidak bisa kita pahami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Ada banyak kita dirundung dengan kedukaan, kesedihan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Bukankah aku setia kepada Tuhan? Waktu itu murid-muridnya juga taruh harapan. Dikatakan kalau kita baca itu kisahnya di Lukas 24. Kedua murid ini berbicara, engkaukah satu-satunya yang kagak tahu apa yang sedang trending topik yang kita bicarakan sekarang? Engkaukah satu-satunya orang di Yerusalem yang gak tahu apa yang sedang terjadi? Teman-teman kami, perempuan-perempuan yang pagi-pagi buta telah pergi ke kubur. Dia ternyata melaporkan kepada murid-murid teman-teman lainnya bahwa kubur Yesus sudah terbuka. Yesus tidak jumpai di dalamnya. Bahkan di antara mereka ada yang ketemu bahwa Yesus sudah bangkit. Dan murid-muridnya banyak teman-teman kami yang gak percaya, namun segera membuktikan itu dengan lari pergi ke kubur. Dan benar, teman-teman kami bersaksi bahwa dia memang lihat kuburnya sudah kosong, tapi gak ketemu Yesusnya di mana. Kami bingung, kami kecewa kenapa ini semua terjadi. Padahal kami telah menghabiskan waktu, tinggalkan keluarga, ikut mengiring Yesus. Tapi semua harapan kami selesai ketika kami menyaksikan di atas kayu salib dan di dalam kubur. Terus ada berita yang menghebohkan dan kami nggak ngerti kebenarannya yang mana. Mungkin banyak perkara yang tidak kita pahami sampai hari ini. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan kehidupan dan belum menemukan jawaban. Kita percaya hanya Kristuslah yang bisa memberi makna hidup yang sejati. Waktu mereka nggak ngerti semua hal yang terjadi pada tokoh yang diharapkan bisa menolong mereka, Yesus menerangkan, hai kalian bodoh, kamu baca Alkitab kamu nggak ngerti, ibarat kalau masa sekarang. Kamu belajar firman Tuhan, kamu baca semua kitab nabi-nabi, Taurat dan sebagainya yang menubuatkan tentang anak manusia itu, Mesias itu. Bukankah memang telah ditulis ia harus menderita? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sebelum anak manusia itu bisa menerima kemuliaan, maka dia memang harus ditetapkan melalui proses masuk ke dalam proses penderitaan. Nggak ngerti, kalau engkau sekarang masih dalam proses penderitaan, tidak sesuai dengan harapan, apa yang terjadi masih jauh dari apa yang kita inginkan, maka Yesus memberi satu arti tertentu, makna tertentu bahwa di balik semua tadi Tuhan mau katakan bahwa dalam kesulitan kita pun perlu belajar makna kehidupan yang lebih dalam, bahwa kesulitan itu adalah merupakan cara Allah. Ini
diizinkan Tuhan, dan kalau Allah izinkan berarti Allah punya rencana tertentu, ada proses yang harus kita lewati, di mana proses itu akan membuktikan siapa kita sebenarnya. Apakah memang kita orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, atau cuma di mulut saja berkata percaya, tapi perilakunya tidak merefleksikan orang yang percaya. Itu akan membentuk karakter kita. Kita dipersiapkan sedemikian rupa agar apa yang terbaik yang telah Tuhan siapkan itu pernah saya bicarakan di khotbah yang sebelum-sebelumnya. Allah sudah sediakan sebelumnya, segala sesuatu sudah disiapkan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan siapkan dan berikan itu, nyatakan buat kita. Tapi untuk itu kan harus digarap. Sebuah pohon untuk bisa tumbuh baik, tanahnya harus digarap dulu. Jika main taruh begitu saja, maka pohon yang baik pun bisa mati. Jadi wadah hidup diri kita ini memang perlu digarap Tuhan. Karena itu supaya layak menerima yang baik, yang bahkan yang terbaik. Agar kelak nantinya ketika kita terima sesuatu, waktu kita terima sesuatu tidak membuat kita terikat dengan sesuatu itu. Waktu kita terima sesuatu tidak membuat kita lupa kepada pemberi sesuatu itu. Waktu kita terima sesuatu itu agar kita tetap bisa mampu mewujudkan ke semua itu demi kemuliaan pemberinya. Kita diproses dulu demikian. Apakah mentalitas kita sudah siap untuk menerima semua itu? Jika tidak, memang lebih baik ditunda waktunya. Dengan ditunda waktunya, maka pada waktunya akan menjadi indah. Ya. Jadi Allah mau tetap dalam situasi apapun agar kita makin lama dibentuk menjadi serupa dengan anaknya. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 kemarin sudah kita bicarakan, waktu Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya, ya, ayat yang ke-7, Yesus, apa yang Yesus kerjakan kepada murid-muridnya, murid-murid kagak ngerti. Ya sudahlah, kalaupun sekarang yang dikerjakan Allah engkau nggak ngerti, tetaplah percaya bahwa ada satu ketika engkau dapat mengerti, memahaminya. Ini satu persekutuan di grup Facebook yang ngejar-ngejar saya untuk ikut. Selalu dia punya renungan. Saya pernah ikut satu kali, tapi saya menjumpai pengajaran doktrinnya itu menurut saya nggak tepat. Karena itu saya sempat tulis di chat grup, ini nggak benar. Jadi saya harus matiin. Tapi saya dikejar-kejar terus siang malam, tapi satu makna yang bisa tangkap. Yang kayak gitu aja gesit loh, hebat. Biasanya orang yang kadang-kadang kayak gitu, itu di luar negeri. Ada yang di Malaysia, ada yang di Kalimantan. Itu jumlahnya cukup banyak. Tapi kasihan pengajaran tentang akhir zamannya. Kalau menurut saya pengertian yang saya tahu nggak tepat. Nggak tepat tafsirannya. Jadi saya nggak ikuti lagi. Tapi diuber-uber terus. Hebat mereka. Kita harus gigih juga seperti itu ya. Balik kembali bahwa yang seperti itu ya. Jadi poin yang kedua, yang pertama masih ingat tadi apa? Kristus mengubah arah kehidupan kita. Dari cenderung kalau kita kurang memahami tentang Tuhan, mengalami banyak masalah-masalah, kita bisa tenggelam ke arah kemerosotan yang seharusnya ke arah terbit naik, agar yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita jadi terang dan garam dapat berfungsi. Yang kedua, dalam situasi ada banyak hal yang kita hadapi, kita nggak ngerti. Tapi ada makna di balik kesemuanya itu. Ada rencana di balik kesemuanya itu. Karena itu, belajar seperti yang sudah kita pelajari, dari berbagai keadaan, situasi, peristiwa, pasti Tuhan sedang mengajar kita semua. Ada rencana yang indah. Yang ketiga, kita bisa lihat di sini bahwa Kristus pun menawarkan pilihan dalam kehidupan.
Allah punya kehendak. Ada kehendak yang bersifat mutlak, tapi ada kehendak Allah yang bersifat relatif. Kehendak yang mutlak tentunya Allah harus melakukan semuanya itu dan melaksanakan apa yang Dia kehendaki, dan itu pasti dengan kekuatan kedaulatan Tuhan harus terjadi. Tapi ada satu yang bersifat relatif, dikembalikan kepada kita untuk menentukan pilihan. Nah, firman Tuhan di sini salah satu juga kita bisa lihat pada waktu yang kita baca di Lukas 24, dalam perjalanan ke Emmaus sampai akhirnya kedua murid yang sedang asik berbicara dengan Yesus ini udah nyampe ke tempat tujuannya di Emmaus. Waktu sudah sampai di Emmaus, maka Yesus dikatakan berbuat seolah-olah dia udah mau goodbye, dia mau meneruskan perjalanan meninggalkan kedua murid tadi. Tapi murid-muridnya yang asik terlibat dalam percakapan itu menahan. Tunggu, tolong, udah menjelang malam, tinggallah bersama kami dulu malam ini. Enggak, mungkin Yesus pura-pura, kami masih ada yang harus dilakukan dan sebagainya. Tapi dikatakan oleh Alkitab bahwa mendesak, sangat mendesak, setengah memaksa supaya tetap. Dan akhirnya karena memang tujuannya bukan untuk meninggalkan mereka, karena belum selesai pekerjaan Yesus atas mereka, mereka masih belum menyadari siapa Yesus itu, Yesus tinggal bersama mereka. Waktu Yesus mengulangi ciri-ciri yang pekerjaan Dia, dan murid ini baru ingat. Kadang perasaan kekecewaan kita lupa tentang ciri-ciri tentang Tuhan. Kita lupa mengenali Tuhan dengan baik. Tapi kalau tinggal punya waktu tertentu, diberi waktu berdiam bersama Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, ada tetap di dalam hadirat Allah, merenung dan berdiam, menyaksikan dan biarkan Allah bekerja dengan karyanya. Dia ambil roti, Dia berikan kepada kedua orang. Dia ambil anggur, Dia berikan kepada kedua orang ini. Dalam perjamuan seperti itu, setelah mereka makan, ternyata mata mereka terbuka, dibukakan. Dan mereka baru tahu, ini mah Yesus. Ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, maka Yesus segera tidak dapat mereka lihat lagi. Ada banyak mungkin dalam peristiwa hidup kita juga Allah berbuat seolah-olah meninggalkan kita. Seolah-olah ada banyak hal yang lainnya yang sifatnya seolah-olah, seandainya. Di saat-saat seperti itu kita diuji iman kita. Bagaimana kita yang diberikan kebebasan kehendak menentukan pilihan kita secara benar. Ikut mengerti apa yang Tuhan mau dan mengerjakan apa yang kita tahu itu yang Tuhan mau. Kita yakin itu yang Tuhan mau. Atau tetap mengikuti apa yang saya mau dan menurut saya mau. Kembali lagi pilihan. Kalau murid-murid tadi tidak memaksa Yesus untuk tinggal bersamanya, dia berpisah dengan Yesus dalam situasi yang mungkin berbeda ceritanya. Tapi memang itu tidak terjadi. Alkitab cuma menceritakan mereka memaksa dan akhirnya Yesus sana. Dan disitulah Yesus membukakan mata mereka dan mereka baru tahu. Dan dari situlah makanya mereka balik lagi ke Yerusalem ke arah timur. Kembali ke jalan kebangkitan. Nah, kita lihat Tuhan menaruh pohon juga dalam hidup kita. Seperti di zaman yang lalu. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Oh iya, tadi di Wahyu Tuhan mengetuk pintu kita. Ya, siapa yang buka, dia masuk. Kita nggak buka hati buat Tuhan, tertutup, ya sudah, Yesus nggak masuk. Tergantung kita buka yang mana. Kita buka pintu buat iblis, atau kita buka pintu untuk Yesus. Kita buka pintu untuk perasaan kekecewaan, dan tenggelam dalam perasaan kekecewaan, tenggelam dalam perasaan marah, tenggelam dalam perasaan-perasaan lain.
atau kita buka pintu damai sejahtera untuk menghinggapi dan bahkan mengalahkan semua perasaan itu. Tuhan taruh pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa Tuhan taruh? Ya, kembali lagi Tuhan kasih satu kesempatan kepada manusia yang punya kehendak bebas. Allah cuma kasih tahu semua boleh kau makan. Satu ini doang yang jangan ya. Karena saat kamu makan, kamu mati. Nah, manusia tahu, kita semua tahu. Ada banyak yang sudah kita tahu, tapi apa yang kita ketahui, kita hidupin enggak? Atau sekalipun kita sudah tahu, tapi tetap aja kita tidak juga melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tahu melayani itu baik, tapi kita juga tetap nggak mau melayani. Kita tahu menolong orang itu baik, tapi mungkin juga kita lagi marah, kita nggak mau tolong. Kita tahu banyak hal yang lain, tapi pilihan di kita mau apa tidak. Kita tahu menghargai orang itu adalah hal yang baik, tapi kalau kita lagi marah sama dia, mungkin kita nggak menghargai. Ya pilihan semua kembali kepada kita. Nah, kembali lagi sekali lagi, di sini dikatakan tadi kalau soal pohon itu, ini menunjukkan ketaatan manusia itu adalah pilihan dari kehendak bebas ya. Tapi ketaatan itu jangan cuma karena top down, artinya kaku cuma karena ini karena Tuhan sih yang perintahin dan sebagainya. Bukan karena itu, tapi harusnya memang dibangun. Ketaatan itu didasari karena kita kasih dan ada kerelaan hati mau. Mengasihi anak-anak yang mengasihi orang tua. Saya taat kepada Yesus karena firman Tuhan tuliskan siapa yang mengasihi aku, Yohanes 14 ya, dia pasti akan menuruti segala perintahku. Siapa yang mengasihi aku, dia pasti akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, taat sama Tuhan, ya, bahkan sekalipun ada yang tidak kita pahami pada waktu itu, mari kita lakukan semua karena kita mengasihi Tuhan. Dan ada kerelaan hati, ketulusan, keikhlasan yang sudah kita ajarkan. Kehendak Allah ada yang tadi sudah saya sampaikan ya, Tuhan ingin tentunya contoh misalnya keselamatan. Keselamatan Tuhan mau supaya semua orang selamat, nggak ada yang binasa. Tapi kan kembali lagi kita punya kehendak bebas untuk percaya apa nggak percaya. Tuhan cuma kasih kalimatnya, siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi siapa yang tidak percaya ya kena hukuman. Tergantung kita maunya apa. Mau pilih apa? Tuhan hadapkan kepada saya dan saudara, pilih kehidupan atau kematian, pilih berkat atau kutuk. Tergantung kita. Ada orang yang cuma pilihnya jalan instan, saya mau yang ini aja lah. Kita potong jalan. Tapi padahal Tuhan mau kalau engkau potong jalan, di sana banyak palak lu, banyak palak. Ada yang sebentar 50 meter berjalan, engkau dipalak, harus keluar uang. 100 meter dipalak lagi. Makanya ikutin aja prosesnya Tuhan. Daripada nanti dipalakin iblis. Jangan jalan pintas. Dan kita lihat yang terakhir. Bahwa Kristus hadir dalam kehidupan. Kita lihat tadi dalam cerita bahwa Yesus kan menyertai mereka. Yesus tiba-tiba datang, ada bersama dengan mereka sendiri terlibat dalam percakapan, tapi mereka nggak kenal pada waktu itu, nggak sadar ya. Bahwa sebenarnya Kristus itu hadir dalam kehidupan. Dan mereka baru menyadarinya bahwa itu Kristus ketika mereka ikut dalam perjamuan. Ya, dilayani Tuhan. Nah, Kristus hadir bukan ketika saat kita itu sakramen perjamuan kudus. Ya memang kita tidak juga melihat bahwa Yesus hadir di gereja. Karena di gereja Yesus hadir, di tempat lain kita berpikir Yesus nggak tahulah, kita bisa berbuat semau-maunya. Enggak begitu. Yesus hadir di mana-mana, ya. Bahkan di situasi yang rasanya enggak mungkin pun ketika waktu ada sebuah krisis di mana pesta di Kana kekurangan anggur. Kehadiran Yesus di situ, ya kan, itu ternyata bisa menolong kehidupan kita. Ya. Yesus bisa hadir dalam seluruh aspek kehidupan saya dan saudara.
Tetapi yang perlu disadari di sini bahwa kalau orang benar-benar menyadari bahwa Yesus hadir dalam hidup kita, Dia ada selalu, bahkan ketika orang lain tinggalkan kita, ketika orang lain tidak peduli tentang kita, ketika kita tidak lagi diperhatikan siapapun juga, bahkan ketika kita tidak lagi dianggap penting oleh siapapun. Tapi Yesus tetap hadir, Yesus tetap hadir. Ketika dua orang ini sedang dalam situasi yang kecewa, Yesus tahu dan Dia datang kepada kedua muridnya ini yang menuju ke jalan menurun, ke jalan matahari tenggelam, ke jalan Emmaus. Maka Dia hadir. Dia mau mengubah kehidupannya. Dan ternyata puji Tuhan, akhirnya setelah melalui proses sedemikian, mereka menyadari, oh iya itu Yesus. Maka pantesan Dia bilang, ya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Artinya tanpa sadar, dulu waktu kita belum menyadari bahwa benar-benar kehadiran Tuhan itu nyata, kita nggak sadar kalau di situ sedang ada terjadi sesuatu atas diri kita. Bahwa Allah sedang beracara dalam diri kita. Bahwa Allah sedang berkarya sesuatu atas hidup kita. Kita nggak sadar. Tapi kalau orang yang menyadari hidupnya, tidak akan letih lesu dan beban berat. Karena dia harus tetap ada bersama dengan Yesus yang memberi kelegaan. Dia akan tetap on fire katanya. Tetap berkobar-kobar, tetap menyala-nyala, tetap semangat. Ya. Jadi hendaknya kehadiran Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara akan tetap membuat kita sekalian menyala-nyala dengan cinta kita kepada Tuhan, dengan kita siap untuk melakukan apapun, melayani Tuhan, dengan kita siap untuk bercerita kepada orang lain tentang kasih Tuhan, beritakan Injil keselamatan, karena memang kita sendiri sudah diselamatkan, kita sudah mengalami Kristus mengubah hidup saya, Kristus mengubah hidup saudara, maka saudara juga sampaikan kepada orang lain. Seperti kalau kita ke dokter, kemudian ke dokter itu bisa menolong kita, kita kepengen cerita kepada orang lain yang ngalamin masalah, lu mendingan ke dokter ini aja. Ya, di situ barangkali ada harapan kamu bisa ditolong, begitu kan ya. Begitu juga kita melihat orang-orang yang mungkin dalam situasi yang kehilangan, putus asa, bermasalah dan sebagainya. Bahkan kita lihat nyaris dia binasa kalau enggak segera ditolong. Kasih tahu ada satu penolong yang setia, yaitu pribadi Yesus. Dia juru selamat. Tetap beritakan Injil. Semua terjadi karena Tuhan mengubah kita. Kalau kita belum diubah hidup kita, kebangkitan Kristus tidak memberi makna apapun, tetap kita berada dalam situasi yang tidak mendapatkan makna dari kebangkitan Tuhan. Tapi Yesus bangkit, Dia ubah arah hidup saya dan saudara menjadi tetap berkat dimanapun kita ada dan berada. Yesus hadir memberi makna bahwa segala sesuatu terjadi diizinkan Tuhan. Ada satu rencana Tuhan yang indah dan proses yang berlangsung dalam hidup kita. Yesus hadir menawarkan pilihan untuk kita bisa mengambil pilihan kita. Karena Yesus menghargai kebebasan yang telah Dia berikan agar kita memilih yang benar. Dan Yesus hadir dalam hidup kita untuk siap menolong kita, untuk siap mengubah hidup kita, sehingga kehidupan kita menjadi baru dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri. Kita angkat pujian tadi lagi ya. Yang sebelum firman Tuhan apa saya lupa.